Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisca Megamalia. Saya adalah mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang, tepatnya di jurusan Hukum, Fakultas Hukum. Dan saya membuat video ini untuk menuntaskan tugas UAS dari salah satu mata kuliah MAPS, yang dimana dosennya adalah Bu Tinu. Di video ini saya akan menjelaskan tugas tentang permohonan arbitrase. Arbitrase sendiri adalah penyelesaian masalah atau sengketa perdata di luar peradilan hukum. Untuk penyelesaian suatu sengketa, perlunya ada kesepakatan kedua pihak yang bersengketa. Secara umum, prosedur yang harus dilakukan untuk permohonan proses arbitrase itu yang pertama, pendaftaran. Sebagai tahap awal, permohonan dapat mengajukan pendaftaran permohonan arbitrase oleh pihak yang memulai proses arbitrase kepada sekretariat lembaga arbitrase yang dipilih para pihak. Yang kedua, permohonan mengadakan arbitrase. Dalam mengajukan permohonan itu ada isinya, yaitu nama dan alamat para pihak, terus perjanjian arbitrase antara pihak yang bersengketa, fakta-fakta dan dasar hukum kasus arbitrase, rincian permasalahan, tuntutan atau nilai tuntutan. Untuk yang ketiga, adanya dokumen. Permohonan harus melampirkan salinan otentik yang terkait dengan sengketa yang bersangkutan dan salinan otentik perjanjian arbitrase dan dokumen lain yang relevan. Yang keempat, penunjukan arbiter. Untuk yang kelima, adanya biaya arbitrase. Permohonan mengadakan arbitrase harus disertai pembayaran biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran dibayarkan saat melakukan permohonan sebesar 2 juta, sementara untuk biaya administrasi lebih beragam tergantung besar tuntutan. Berikut sudah saya tampilkan di mana surat permohonan mengadakan arbitrase. Yang pertama ada kolom khusus nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan kedua belah pihak. Kalau surat permohonan diajukan juru kuasa, maka surat kuasa khusus yang bersangkutan harus dilampirkan. Yang kedua, dasar permohonan. Nah, untuk permohonan arbitrase itu dari pihak mengajukannya atas dasar apa, menurut undang-undang apa, seperti yang ditampilkan dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa pasal 72 ayat 2. Untuk yang selanjutnya, yang ketiga, ada uraian singkat tentang perkara yang jadi sengketa dan apa yang dituntut. Jadi di kolom ketiga ini kita harus menceritakan bagaimana masalah yang terjadi pada saat bersengketa dan apa yang dituntut seperti ganti rugi atau lainnya. Untuk yang kolom keempat adalah pernyataan yang bertanda tangan atau yang mengetahui surat permohonan tersebut dan langsung ditandatangani oleh pihak yang mengajukan permohonan. UU 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Di dalamnya mengatur yang pertama, alternatif penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah para pihak yang bersengketa. Yang kedua, kisar khusus dari persyaratan yang harus dipenuhi untuk arbitrase dan syarat pengangkatan arbiter serta pengatur mengenai hak ingkar dari para pihak yang bersengketa. Yang ketiga, tata cara untuk beracara di hadapan majelis arbitrase dan kemungkinannya arbiter
dapat mengambil putusan provisional atau putusan selalainya, termasuk menetapkan sita jaminan. Yang keempat, syarat lain yang berlaku mengenai putusan arbitrase, pengaturan pelaksanaan putusan sekaligus dalam satu paket agar undang-undang ini dapat dioperasionalkan sampai pelaksanaan putusan, baik yang menyangkut masalah arbitrase nasional maupun internasional, dan hal ini secara sistem hukum dibenarkan. Yang kelima, pembatalan putusan arbitrase. Yang keenam, berakhirnya tugas arbiter. Yang ketujuh, biaya arbitrasi yang ditentukan oleh arbiter. Dan yang kedelapan, ketentuan peralihan terhadap sengketa yang sudah diajukan namun belum diproses, sengketa yang sedang dalam proses atau yang sudah diputuskan dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Mungkin cukup itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.